Episode 48. Raka cemburu. Kok dari tadi senyum-senyum mulu sih? Enggak takut pegal tuh mulut, ucap Eriska tertawa. Senyum kan ibadah. Enggak apa-apalah buat nambah pahala. Kan enak tuh tinggal senyum udah dapat pahala. Berlipat ganda kalau yang kita ajak senyum ikutan tersenyum. Jawab Gala. Oh, gitu ya. Tapi kalau yang lo ajak senyum malah cemberut gimana? Dapat pahala enggak? Gala kali ini benar-benar tertawa, membuat Eriska mengerucutkan bibirnya. Enggak usah dimonyongin gitu Napel. Jadi pengentahi. Nanti enggak dapat pahala lo. Eriska menangkis tangan Gala yang menunjuk ke arah wajahnya. Entah mau apa yang jelas Eriska enggak mau kalau wajahnya disentuh oleh lelaki. Cukup Raka saja yang sudah mencuri ciuman pertama waktu itu, dan dari situlah Eriska perlahan mulia menghapus seluruh perasaannya pada Raka karena cowok itu tidak pantas dengannya. Cowok seperti Raka memang cocoknya hanya sama cewek seperti Norin. Kenapa juga mereka harus saling menjauh? Eriska akan mendukung hubungan mereka kalau memang itu terjadi. Yang ceweknya bermuka dua, yang cowoknya bego. Dan itu adalah pasangan paling serasi. Makasih Yaris, ujar Gala menatap wajah Eriska dalam. Makasih buat apa? Tanya Eriska tidak mengerti. Kenapa sahabatnya itu tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepadanya? Makasih karena katanya tadi gue orang spesial di hidup lo. Apa itu artinya kita bisa berhubungan lebih dekat? Maksudnya? Duh kok gue jadi gagap ya? Eriska kembali terkikis. Memangnya melihat Gala yang salting seperti ini menyenangkan buat Eriska? Lo tuh sahabat gue. Ya pasti lo spesial lah. Beda sama orang-orang yang gak gue anggap sahabat, ujar Eriska. Gala melongo. Padahal dia tadi sempat geer karena mengira dia spesial di hati Eriska. Ternyata spesial sebagai sahabat. Tapi yang gak papalah, yang penting kita masih mau jadi sahabatnya dan dia bisa memiliki banyak waktu untuk mengambil hati Eriska. Gue ke kelas dulu ya. Udah mau bel juga nih. Eriska melihat jam di pergelangan tangannya. Waktu masuk kurang lebih 7 menit lagi. Jadi dia harus segera sampai ke kelas. Ayo, gue anterin. Gala menarik tangan Eriska dan berjalan ke arah gedung kelas. Eriska yang berjalan 15 meter itu. Sedangkan Raka yang sejak tadi melihat interaksi Eriska dan Gala semakin mengepalkan tangannya. Eriska bisa tertawa begitu lepas di hadapan Gala membuat Raka benar-benar cemburu. Eriska sekarang tidak pernah tertawa lepas seperti itu di hadapannya. Padahal dulu sewaktu Eriska masih mengejarnya, Raka selalu mendapatkan tatapan yang tulus dan juga tawa lebar dari cewek itu. Tetapi setelah dia menyakiti hati Eriska, bahkan mungkin membuatnya hancur berkeping-keping, cewek itu selalu menatapnya dengan tatapan kebencian. Bahkan mungkin tatapan jijik. Gue nggak bisa diem terus. Gue nggak suka Eriska dekat sama cowok lain. Sial, kenapa gue jadi gini sih? Raka meninju langit-langit. Dia kesal karena merasa jika dia telah kena karma. Bagaimana dulu ketika Eriska melihatnya ciuman dengan Norin? Pasti rasanya sakit banget. Raka kesal sendiri jika mengingat hal itu. Dia marah dengan dirinya yang telah melukai Eriska begitu dalam. Kenapa dulu dia begitu bego? Mau-maunya dimanfaatin sama Norin? Bukankah dulu dia bisa nolak waktu Norin menciumnya? Tapi nyatanya dia malah keterusan. Mungkin kalau itu orang lain, Raka tidak akan semenyesal ini karena tidak akan menyakiti orang itu. Masalahnya yang melihat mereka ciuman waktu itu adalah Eriska, cewek yang saat ini merajai hatinya. Maafin gue Riz, pasti lo sakit banget ya. Akhirnya Raka melangkah ke gedung kelasnya. Dia tidak jadi mengikuti Eriska dan Gala. Biarlah dia merasakan penyesalan ini dulu. Baru setelah hatinya tenang, Raka akan kembali mengejar Eriska. Bukankah nanti dia akan ketemu lagi untuk mulai belajar bareng? Mengingat hal itu membuat kedua sudut bibir Raka terangkat. Dia masih memiliki kesempatan untuk bersama Eriska setiap pulang sekolah. Raka akan menggunakan waktu itu dengan sebaiknya untuk membuat mereka dekat kembali dan mendapatkan hati Eriska. Gala mengantar Eriska sampai ke depan kelasnya. Entah kenapa Eriska sekarang merasa seperti anak SD yang diantar oleh ayahnya sampai ke kelas. Tiba-tiba Eriska terkikik. Kenapa tertawa? Emang ada yang lucu? Tanya Gala. Gala yang bernama lengkap Galaxy Bima Wahyu itu menatap Eriska dengan kening yang mengkerut. Yah, lucu aja. Lo anterin gue sampai kelas. Berasa kayak dianterin bokap pas SD tahu nggak? Sialan, gue disamain sama bokap lo. Ceka. Gala berdecak tidak suka. Udah sono masuk kelas, bentar lagi bel. Tuh kan,
Ternyata bel masuk akhirnya berbunyi. Gala mengusap rambut Eriska gemas. Ya udah gue masuk dulu ya. Nanti ke kantin atau bawa bekal sendiri? Tanya Gala. Ke kantin aja. Gue nggak sempat bawa bekal soalnya. Jawab Eriska tersenyum. Dia tidak risih dengan perlakuan Gala karena memang Eriska sudah menganggap cowok itu sebagai sahabat baiknya. Oke, gue ke kelas dulu. Baik, Eriska melambaikan tangannya sambil tersenyum menatap kepergian Gala. Kemudian masuk ke dalam kelas dan duduk di samping Niken yang sudah duduk duluan di sana. Lu beneran tadi ke ruang guru nemuin Pak Ridwan? Tanya Niken. Iya, gue udah kesana dan ngomong sama Pak Ridwan jika gue nggak butuh tutor lagi mending gue belajar sama Mas Aldi kayak kemarin-kemarin. Jawab Eriska. Ya bagus deh, jadi lu nggak perlu ketemu sama Raka lagi. Jujur gue sebenarnya nggak rela kalau belajar sama dia. Ujar Niken. Cewek itu memang seperti memiliki dendam tersendiri terhadap Raka. Mungkin karena sifat Raka yang selama ini yang selalu acuh terhadap Eriska tanpa mau melihat perjuangan sahabatnya itu membuat Niken benar-benar membenci Raka. Gala masuk ke kelas dan mendapati tatapan horor dari Raka. Tapi Gala tidak peduli sama sekali. Gala tahu jika sekarang Raka sudah mulai tertarik terhadap Eriska atau mungkin Raka sudah mulai menyukai cewek itu. Gala tidak peduli. Dia siap bersaing untuk mendapatkan hati Eriska. Raka berdiri dan menghampiri meja Gala. Jadi lu sekarang udah terang-terangan mau ngerebut Eriska dari gue? Ucap Raka. Gala tertawa. Emang lu siapa yang Eriska? Gue nggak ngerasa tuh ngerebut Eriska dari siapa-siapa. Raka hampir saja memukul Gala kalau dia tidak bisa menahan emosinya. Sekarang seluruh sekolah tahu jika Raka yang sepertinya terobati pada Eriska dan balik mengejar cewek itu. Loh, kok bisa gitu Pak? Ini nggak boleh dong, namanya Rizka memutuskan kerjasama kontrak setiap sepihak. Seru Raka. Pak Ridwan hanya bisa menghela nafas pasrah. Tapi mau gimana lagi kalau memang Eriska yang meminta seperti itu? Sekarang nilai Eriska sudah semakin bagus. Dia juga hampir sempurna ketika mendapatkan pelajaran matematika dan ulangannya. Jadi Bapak nggak bisa berkutik lagi ketika Eriska meminta kamu berhenti menjadi tutornya? Jawab Pak Ridwan. Enggak bisa dong Pak, kita aja belum mulai belajar kok tiba-tiba udah berhenti. Gimana sih? Ya kamu sendiri di sana pergi menemui Rizka biar dia mau belajar sama kamu. Kenapa tadi nggak Bapak tahan sih? Raka benar-benar kecolongan. Pak Ridwan tahu menghadapi Raka memang seperti ini. Maklum, anak kepala, yayasan ini memang keras kepala. Ya sudah, aku mau nyari Eriska dulu. Raka berjalan keluar dari ruang guru dan segera mencari Eriska. Tadi waktu istirahat Raka mendapatkan telepon dari Pak Ridwan. Dan ternyata ini yang ingin dibicarakan. Kak Raka. Raka menghentikan langkahnya ketika melihat Norin berdiri di hadapannya. Ya Tuhan, kenapa sekarang jadi Norin yang ngejar-ngejar dia? Bedanya kalau Raka sekarang benar-benar muak dengan gadis berkacamata itu yang kini rambutnya terurai tanpa dikepang itu. Tunggu. Ada yang berubah dari penampilan Norin kali ini. Cewek itu memakai makeup natural di wajahnya. Bibirnya pink glowing. Ah, kenapa Raka jadi ngeri jika lihat bibir itu? Astagfirullah. Gue kira penampakan dari mana? Norin mendelik mendengar ucapan Raka. Kok penampakan sih Kak? Raka tidak peduli. Dia langsung melenggang pergi gitu aja dari hadapan Norin yang malah melongo. Ih, Kak Raka, aku kan udah dandan cantik ini. Bersambung.